Selamat malam Kak Salsa. Saya Michael Gariseta Ginting dengan NIM 241401069 ingin menjelaskan tentang soal UTS. Yang pertama, jelaskan isi dataset ini secara singkat dalam 3 sampai 5 kalimat. Berikan contoh dua kegunaan asli analisisnya. Dataset ini berisi tentang informasi web dan keterlibatan pengguna yang direkam dalam waktu yang panjang. Dataset ini memberikan informasi tentang aktivitas pengguna di platform yang bervariasi. Dataset ini sangat cocok untuk peramalan deret waktu, analisis musiman, dan studi efektivitas pemasaran. Contoh dua kegunaan analisisnya, yang pertama mengoptimalkan pengeluaran iklan untuk meningkatkan page views, yang kedua perencanaan konten dan promosi berdasarkan pola dan hari libur. Soal yang kedua, jelaskan fungsi setiap kolom dalam dataset secara singkat. Di sini ada timestamp, mencatat tanggal data diambil, page views untuk mengukur jumlah rata-rata tampilan halaman website per hari, ad spend mengukur jumlah pengeluaran iklan pada hari tersebut, is weekend menandai apakah hari tersebut adalah akhir pekan. Day of week menyebutkan nama hari dalam minggu, is holiday menandai apakah hari tersebut merupakan hari libur nasional atau hari libur khusus. Nah, soal nomor 3 itu, sebutkan tipe data setiap kolom dan buktikan dengan menampilkan output kode Python. Di sini nomor di sini ada unnamed, integer, timestamp, string, object, page views float, at span float, is weekend boolean, day of week string atau object, is holiday boolean. Di sini untuk kode Python-nya bisa terlihat ada unnamed, timestamp, page views, at span is weekend, day of week is holiday. Terus nomor 4, apa tujuan kolom unnamed zero menurutmu? Apakah kolom ini perlu dihapus atau tidak? Beri alasan. Nomor 4 itu sebaiknya kolom ini dihapus karena kolom ini hanya berisi nomor urut baris yang sudah secara otomatis di data frame sebagai indeks. Menyimpan kolom ini sebagai data bisa menyebabkan kebingungan atau duplikasi informasi karena indeks baris sudah ada secara default. Untuk nomor 5 itu, cek apakah ada data yang kosong missing value. Jika ada, tampilan kolom mana saja yang terpengaruhi. Nomor nomor 5 itu tidak ada data yang kosong atau missing value. Dan di sini terlihat tidak ada kolom yang terpengaruhi. Selanjutnya nomor 6 sampai 10 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selamat malam Kak Salsa. Perkenalkan nama saya Teguh Muhammad Derial Raski dengan NIM 241401120 dari DP6. Di sini saya akan menjelaskan nomor 6 sampai 10. Jadi nomor 6 yaitu eh, buang kolom atau baris yang tidak diperlukan dan simpan di EF clean. Bandingkan jumlah baris dan kolom sebelum dan sesudah pembersihan. Jadi yaitu eh, mohon maaf, yaitu pertama tampilkan ukuran data sebelum pembersihan. Dan kedua yaitu menghapus kolom kolom unnamed 0 jika ada. Dan ketiga yaitu menghapus baris dengan nilai kosong atau missing values. Semua baris yang mengandung nilai kosong akan dibuang. Dan keempat yaitu menghapus duplikat, baris-baris duplikat juga dibuang dari data. Dan terakhir menampilkan ukuran data setelah pembersihan. Selanjutnya ada nomor 7. Yaitu hitung untuk kolom angka di DF Clean rata-rata yaitu rata-rata, median, modus, standar deviasi, varians dan IQR. Jadi
Jadi eh, eh, yang pertama yaitu pembersihan data. Dengan membersihkan data yaitu seperti menghapus baris yang kosong dan duplikat agar analisis statistik menjadi lebih akurat. Yaitu selanjutnya yaitu memilih kolom numerik seperti page views atau dan ad spend. Yaitu selanjutnya yaitu menghitungkan statistik dasar yaitu rata-ratanya median, modus, standar deviasi dan varian dan IQR. Dan kemudian akan menyusun hasil statistik ke dalam tabel. Yang pertama yaitu kita akan memilih kolom kategorinya, yaitu antara is weekend, day off week, atau is holiday. Selanjutnya yaitu ada looping untuk setiap kolom dan isi loopingnya itu adalah unique, false, yaitu df call and unique. Terus ada count sama dengan def call dan value counts, dan terakhir yaitu print. Selanjutnya ada nomor 9, yaitu selanjutnya ada nomor 9, yaitu buat visualisasi dari DF clean dan berikan 5 kesimpulan dari hasil visualisasi tersebut. Jadi jadi dimulai dari pembersihan data, dan kemudian visualisasi histogram untuk page views, dan visualisasi histogram untuk ad spend, dan selanjutnya penambahan label dan grid. Setiap grafik diberi judul, label sumbu X dan Y serta garis bantu grid untuk membantu membaca nilai distribusinya. Dan dengan visualisasi histogram ini kita bisa melihat apakah data menyebar normal, miring ke kanan atau kiri, atau apakah ada nilai ekstrim outlier yang menonjol. Dan selanjutnya itu ada nomor 10. Diketahui kolom is weekend bertipe boolean true or false. Hitunglah A. Peluang page views lebih dari X jika hari adalah akhir pekan. Peluang page views X jika hari adalah biasa, yaitu jawabannya pertama inisialisasi nilai X berdasarkan NIM. Contohnya menggunakan akhir NIM 69. Kemudian nilai X dihitung dengan rumus 1000 tambah 17 kali NIM sehingga X menjadi 2173. Dan kemudian yaitu melakukan pembersihan data seperti biasa, def clean, def drop drop duplicates. Dan selanjutnya yaitu menghitung peluang page views X pada akhir pekan.
dan menghitung juga peluang page views X pada hari biasa. Eh, Angka yang sama dilakukan untuk hari biasa. Eh, dan eh, dan tahap terakhir yaitu menampilkan hasilnya dengan memprint. Eh, Sekian dari saya. Terima kasih.